Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Itu biasanya tuh anak-anak yang baru megang duit tuh kayak, enggak lah gue mau ke Bali, enggak lah gue mau ke Jepang. Butuh enggak lo? Tapi kan mental aku butuh, Kak. Iya. Gimana dong? Kok kayak kurang 2.000? Oh tadi gue 2.000 beli apa gitu. Gue harus ingat pengeluaran gue apa Sampai aja. kurang 2.000? Gue harus catat segitu iya. Gitu? Cowok punya pride dong untuk bayarin ceweknya. Iya, tapi kan gak semuanya dibayarin cowok dong. Ya, tapi setidaknya yang seharusnya lu keluar, tapi bisa dibayarin sama, bisa difulfill sama cowok lu gitu kan? Iya, betul. Aduh, nanti mantan gue nonton lagi, dia sponsor terbesar gue juga dulu. Mantan Eva. Thank you. Hai guys. Hey guys. Love dulu awal-awal. Harusnya begini dong. Oke. Tahu kenapa artinya? Nggak usah dikasih tahu. Okay. Kenapa artinya? Kenapa? Perkenalan dulu kah? Oke, gue dulu. Sweet gimana? Oke. Dia dulu aja. Karena gue kalah, jadi kenalin teman-teman. Gue Raka. Di sini gue jadi tukang bikin kelas. Dan gue Eva, gue si paling pelit di kantor dan musuh gue adalah nih tim marketing nih. Gitu lah. Sering bikin info-info gitu mereka. Terus telat gitu guys. Yuk meeting. Ini revisi ya. Oke, brief lo mana? Makasih apa ya? Last Friday night. Lu ngapain aja? Kenapa? Seminggu ini di Jumat sore ini kenapa nggak pacaran kak? Kalau boleh tahu? Ada, pacarnya gue ada masalahnya kan. Si ada. Oh si ada. Si ada. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu nggak punya pacar? Apakah nggak mampu membiayai wanita atau gimana kak? Menurut lu jangan nggak mampu gitu loh. Oh oke. Makin nggak ada yang mau sama gue kalau kalimatnya nggak mampu. Oke. Terus? Ya emang apa ya? Belum nemu yang pas aja sebenarnya sama gue. Terakhir pacaran kapan? Kuliah. Pas ospek kuliah. Jadi udah berapa? Gue kuliah 4 tahun. Di sini gue udah mau 2 tahun. 6 tahun coy. Jadi Lagi. lo kalau pas kuliah dapat duit dari? Gua kuliah itu dapat uang jajan dari orang tua gua. Oke. Tapi nggak per hari kayak zaman gua sekolah gitu. Oh. Untuk tahun segitu, Jesus, seolah-olah lama banget gua kuliah ya untuk tahun segitu. Untuk saat itu dengan budget segitu dikasih sama orang tua gua buat biaya gua sebulan sih cukup. Kalau dari tante? Kayak... Jangan dibuka gitu kan? Berapa jajan per bulan lo kasih tahu dong? Jujur lupa. Gue 1,5 apa 2,5 gitu. Per bulan? Per bulan. Berarti kalau 1,5 sebulan sehari tuh 50.000. Nah, gue nggak patokin gue harus keluar berapa, jadi ya udah aja gue mau keluar berapa. Lahing mani aja gue. Ya pantesan lu 50.000 sehari gimana mau punya pacar? Ya, kalau punya pacar bisa dicari dengan segala hal. Astagfirullahaladzim. Santai aja. Lu? Gue dulu ngekos. Tapi uang jajan kita juga sama. Gue segitu. 1,5 juga, range under 2 lah. Under 2? Iya kan? Itu di luar bayar kosnya dong. Iya, kosan gue tuh cuman 1 juta sebulan kalau nggak salah. Keren kan gue? Oh, lebih enak dong Terus dibanding bagi anak kosan finance gitu. harus cari yang paling murah dan paling bagus. 1 juta. Iya, di zaman itu ya, di 2018. Berarti lu keluar lebih banyak dari gua dong seharusnya. Iya, karena kan Karena kalau gua untuk makan malam kan gua udah di rumah. Kalau gua nggak nongkrong ya. Kalau gua pulang malam kan otomatis uang jajan gua akan ke-keep dong. Kalau lu kan 24 jam ya lu harus ngatur dengan uang segitu. berarti pengeluaran lu tuh uang makan siang, bensin. Uang makan siang, bensin, party, terus Gila. Emang dapat apa? Lu nebeng sofa orang. ya pokoknya cukup lah 1,5 untuk bensin, makan, nongkrong, ngopi. Waktu itu sih cukup banget pokoknya. Berarti kita dari kuliah sudah manage diri kita Sudah memanage. masing-masing. Tapi lu cukup dengan lu yang ngekos gitu. Sumpah sebenarnya ya di Jaksel karena UPN UPN Jakarta tuh tuh di Jaksel. Pondok Labu tuh nggak Mepet bisa. Depok dikit. Kadang tuh gue bawa beras gitu loh dari rumah, beras mak gue. Oh. Gue bawa beras dari Gue rumah. ngebayangin lu gini. Kayak agak 5 liter doang jadi masih bisa gue tenteng gitu kan. Nah, Gue bawa lu beras. masak berarti?
Gue masak, gue tuh jarang banget beli sebenarnya. Karena gue sekalian bawa beras dan gue bawa ayam ungkep dari ayam rumah. ungkep. Iya, jadi gue tinggal goreng. Tinggal goreng di kosan lu. Iya, terus ya makanan gue nugget segala macam. Tapi awal-awalnya tuh gue berpikir masak tuh lebih murah kan. Ternyata enggak. Lebih murah beli di warteg lauknya, sumpah. Lu nasi masak. Nasi iya, dan lu juga udah ngambil dari rumah gitu kan. Iya. Iya kan? Budgetnya udah nggak keluar tuh. Lu masak aja nasi, beras secangkir gitu kan buat 3 kali makan. Terus tapi lauknya gue beli di warteg. Gue kayak beli lauk 10.000, 20.000 buat 3 kali makan, coy. Iya. Kalau nggak lo mana bisa bertahan hidup? Mana gue dulu pacaran aja. Justru lebih irit dong. Notabene lu cewek, pacaran. Iya sih. Cowok punya pride dong untuk bayarin ceweknya. Iya, tapi kan gak semuanya dibayarin cowok dong. Ya, tapi setidaknya yang seharusnya lu keluar, tapi bisa dibayarin bisa difulfill sama cowok lu gitu kan. Iya, betul. Aduh, nanti mantan gue nonton lagi, dia sponsor terbesar gue juga dulu. Mantan Eva. Thank you. Kalau nonton komen ya. Mantan Eva. Ya, thank you. Kalau dulu kuliah, gue kan caranya tuh kayak tadi Kak, bawa bekal, gue masak gitu kan, jarang banget gue beli-beli, apalagi di supermarket gitu kan. Lo ada nggak sih pencatatan keuangan cara lo ngelola uang tuh waktu kuliah gimana? Dulu sih pernah pakai, bukan nyatet uang kali ya, mungkin lebih ke cuman nyimpen uang aja. Jadi gue misalkan sebulan dapat 1,5. Oke. Kayak misalkan 500.000 atau 200.000-nya tuh di awal langsung gue keep gitu. Oh. Untuk save money-nya. Tapi kalau nyatet pengeluaran gue di bulan ini tuh apaan aja dan seberapa besar, itu gue nggak pernah sih. Karena dulu ya lagi-lagi mikirnya gue dapat duit tanpa melakukan apapun gitu. Ya udah gue jajan-jajan aja apa yang gue mau gitu. Kalau gue kan dapatnya tuh per minggu kan, setiap gue pulang ke rumah. Kayak tiap minggu tuh nyokap gue ngasih 500.000 misalkan. Oke. Langsung gue bagi 7 gitu loh. Untuk makan, untuk apa? Enggak, 7 hari. Oh, lu patokin sehari misalkan berapa? 70.000 berapa gitu? Iya, gue langsung bagi 7 nih. Tapi buat weekdays sama weekend tuh beda. Kayak weekdays tuh misalkan gue 50.000 sehari. Balik lagi, weekend kan pacaran. Iya, gitu kan. Biar nggak dibilang nggak modal gitu kan. Buat beli taichan, iya, ya kan? Gitu. Lumayan. Itu sih cara gue. Jadi, tapi jarang banget habis kalau gue. Misalnya 500.000 seminggu. Pasti ada sisanya sih. Tapi pernah nggak kan lu patokin nih sehari misalkan 50.000. Nah di hari itu 50.000 ini udah habis. Tapi lu harus ada keluar duit lagi gitu. Lu pasti nyolong-nyolong, yaudah deh pakai dulu aja gitu kan. Aku ada keperluan. Pernah kan? Pasti. Tapi balik lagi ke pacar gue, bukan ke orang tua gue. Oh, dia jadi setelah dapat satu keran dari orang tuanya, dia nyari keran lain. Itulah guys. Kayak gitu. Kita tuh ada dua perbedaan juga nih. Yang satu kuliah tanpa pacaran, yang satu itu tuh menurut gua agak ganggu financial kita waktu kuliah juga, coy. Apalagi lu cowok, lu tadi bilang kan kalau lu pacaran nih pas cowok ada prioritas sendiri lah untuk bayarin ceweknya. Bukan masalah pasti punya budget sendiri kan, lu pas weekend jadinya. Tapi Fa, lu kan udah ngelakuin bikin anggaran gitu ya setiap minggunya itu. Menurut itu worth it dan penting nggak ngelakuin hal itu? Menurut gue penting banget sih. Kenapa? Dan kayaknya wajib sih kita sebagai individu tuh tahu gitu kita punya uang berapa dan kita butuh pengeluaran tuh berapa. Kalau emang lo nggak bisa breakdown itu per bulan, ya ke per minggu atau nggak per hari kayak gue tadi. Kalau gue tuh waktu awal-awal masih struggle gitu, tiba-tiba gue jadi anak kos, gue harus manage hidup gue sendiri semuanya. Per hari pun gue kayak yang lo bilang tadi misalkan 50.000 kurang atau 50.000 lebih, itu karena pada malam hari gue tuh biasanya nyatet apa aja. Oh, nyatet aja. Bahkan misalkan kok kayak kurang 2.000, oh tadi gue 2.000 beli apa gitu. Gue harus ingat pengeluaran gue apa aja. Sampai kurang 2.000? Gue harus catat segitu. Iya. Kayak misalkan pulang kuliah, balik ke kos, gue 2.000 beli tepung serbaguna gitu kan. Ya udah, gue harus ingat dan itu buat apanya gue juga harus tahu. Jadi waktu gue kuliah tuh belinya kebutuhan sih.
keinginan tuh jadi gue sampingin banget. Bonbona lu kumpulin nggak? Bonbonnya enggak, tapi itu kan gue udah harus ingat apa pengeluaran gue. Jadi gue notes di handphone. Oh, habis beli catat gitu. Oh iya. Dan lo tau apa yang paling freak bagi anak kos? Apa? Per mili-milian, per gram-graman dalam barang tuh bakal dihitung. Split itu dulu. Misalkan nih ada minyak goreng. Sama-sama harganya 11.000. Tapi lo lihat milinya mana yang lebih banyak. Ya 2 mili doang apa Nggak ngaruhnya? bisa. Ngaruh kah? Ya lele juga kagak berenang di minyaknya 2 mili mah. Tapi Ada 10 mili, ada 12 mili. Apa ngaruhnya? Ngaruh. Lo beli yang paling banyak gram dan milinya. Dan udah nggak mikirin tuh brand apa. Yang penting paling... Yang penting banyak aja lah. Iya. Yang penting quantity. Iya, itu sih. Lo sendiri gimana? Gue ya lagi, gue nggak ngepeta-petain uang gue dapat uang sekian, ya udah yang penting dengan uang segini gue harus bertahan selama sebulan gitu. Gue per harinya gue mau ngeluarin berapa, ya suka-suka gue. Kalau kurang, tapi kayaknya nggak pernah, maksudnya ya mungkin tipis banget, tapi nggak pernah sampai misalkan 1,5 di tanggal 20 itu udah habis semua, itu nggak pernah sih, seingat gue. Karena balik lagi tadi, gue kan udah dapat sekian, kan gue sisihin tuh tadi kayak 2,5-nya. Nah jadi ketika yang 1,250 ini udah sisa sedikit, nah gue ambil tuh di lemari gue 2,5-nya. Oh, berarti dalam bentuk cash? Semuanya? Cash. Tapi Fat, sekarang kan kita udah berpenghasilan. Udah duit. Warteg. Salah aja. Masih. Warteg masih. Memang warteg masih. Nah, dengan adanya penghasilan sekarang, mungkin lu udah punya banyak cita-cita yang dulu belum kesampaian. Gue pengen beli mungkin make up ini yang harga sekian, gue pengen beli HP yang ini, pengen beli kendaraan ini gitu. Ada satu solusi yang mempermudah mendapatkan itu, tapi kita belum cukup duitnya, yaitu dengan cara mencicil, mengkredit gitu. Lu pernah nggak? Atau mungkin sekarang lagi punya gitu? Gue nggak tahu sih. Gue belum pernah. Sama sekali cicilan. Cicilan, Shopee Pay Later, segala macam itu gue belum pernah. Dan dulu tuh mindset gue nggak sanggup ngeluarin duit buat bayar bunga. Oh iya. Kayak gue pelit banget kan, gue tuh finance banget dan pelit banget. Kayak gue nggak mau duit gue untuk ngebayar bunga suatu cicilan. Jadi tahun pertama gue kerja tuh gue butuh motor kan. Gue butuh motor, tapi gue nggak mau nyicil. Maling akhirnya kan? Untung gak ketahuan sih. Alhamdulillah. Plat nomornya gue taruh di bawah ini, yang merasa motornya hilang, langsung datang. Gue akhirnya nabung dulu. Nabung dulu kayak 3-6 bulan gaji gue. Akhirnya gue beli motor tanpa gue harus nyicil, gue bayar cash. Gue bayar cash tunai, jadi gue nggak harus bayar bunga cicilan, karena gak make sense. Lu bayangin misalkan motor 15 juta, sama bunga tuh bisa jadi 20 juta. Kalau lo, ada nggak kah cicilan? Gue nyicil, dulu pernah, tapi ini lebih ke konsumtif. Apa tuh? Waktu itu abang gua ada jam lari, jam GPS. Oke. Bisa nge-tracking dong, ya kan? Wah, asik juga, cuman lari tinggal gini, udah lari langsung ngeliat di sini. Kalau gue selanjutnya masih pakai HP kan, nyalain dulu Strava gue, masih gue pegang, gue masih gini, ngeliat lagi gini. Sedangkan kalau pakai jam, ya udah enak banget lah, fungsional banget lah. Ini gitu. Jamnya? Enggak, bukan yang ini. Oke. Terus akhirnya gue iseng buka e-commerce. Nggak disponsorin? Tidak disponsorin, gue buka e-commerce. Ada yang namanya Pay Later itu kan. Oke. Ada Pay Later itu. Itu gue nyicil 6 bulan kalau nggak salah deh. Oke. 6 bulan apa berapa, udah lah, dapat barangnya, udah tuh kan, pakai, wis enak punya jam salary pakai. Tapi setiap bulannya gue harus bayar kan. Nah. Dan dulu gue hitung tuh, gue di bulan pertama harus sekian, bulan kedua harus sekian, ketiga, keempat. Beda bayarnya. Beda. Oke. Gue jumlahin, kok lebih gede gue bayar ini pada gue kalau gue bayar cash tunai yang kayak langsung tadi itu kan. Dari situ gue nggak pernah pakai lagi. Jadi cuma sekali aja? Cuman sekali doang. Nah kan
kita juga udah kerja nih, duit bukan cuman buat pengeluaran, buat beban-beban. Lo nabung nggak kah? Untuk sekarang gue sudah membikin anggaran untuk itu. Gue udah sisain tuh sekian untuk keperluan rumah, untuk orang tua, sekian untuk gue simpen gitu. Dan untuk gue hidup selama sebulan. Selama sebulan, masa gaji sebulan gue buat hidup gue seumur hidup? Gaji gue sisain untuk gue hidup selama 30 hari ini gitu. Sampai gajian bulan selanjutnya. Lu bikin di Excel gitu atau? Oh enggak, ini gue pisahin ke 2 rekening. Jadi ada satu rekening khusus untuk pengeluaran aja dan satu rekening ini buat tabungan. Untuk tabungan. Cara lo tadi udah memplot pengeluaran terus tabungan tapi tanpa mencatat, gimana? Keluar dari jalur nggak? Sejauh ini alhamdulillah tidak keluar dari jalur gitu. Begitu sih pemetaan anggaran gue. Sejauh ini masih aman-aman aja sih. Dan gue juga sempat beli-beli, ada investasi kan sekarang. Investasi. Apa tuh, Kak? Gue sempat beli emas. Emas Embe. Mas siapa gue beli aja berapa ya Mas Embe? Gue beli. Ya emas apa logam emas mulia. Batangan. Emas batangan. Kan ada emas batangan, ada emas perhiasan gitu loh, Kak. Oh enggak, emas batangan. Emas batangan kan? Emas batangan. Apa? Sertikai, apalah namanya itulah dari. Sertifikat A. Sertifikat namanya itu. Gue beli. Ya pokoknya itulah Iyalah. namanya. Gue udah dari tahun berapa lah? Dari kuliah lah. Demi apa? Dari Kuliah udah bisa. Udah bisa, tapi yang nggak apa nominalnya nggak kelihatan gitu loh, maksudnya nggak begitu berarti. Nggak, iya. Tapi keren sih karena waktu zaman kuliah gue nggak ada tabungan aset segala macam. Samsek. Sekarang ada dong. Ada dong, ada. Kalau gue tuh awalnya tuh nggak pakai Excel, nggak pakai perhitungan gitu loh gaji, karena kan ya udah gaji ada berapa, gue nabungnya mau berapa, baru gue pakai buat daily. Terus gue juga mirip kayak gue dong, nominal iya, aja kan. Dan terus tahun ini caranya. akhirnya gue bikin Excel kayak Niat. gaji gue berapa, terus kebutuhan gue apa aja, gue kasih orang tua, sampai persembahan gereja tuh gue masukin sedetail itu. Terus akhirnya gue tahu yang bisa gue tabung berapa, karena gue tuh mikirnya kan gaji gue segini, kenapa sisanya tuh tiap bulan cuma segini? Gue tuh nggak sadar, kayak kita beli bensin deh, kayak ya udahlah bensin, ternyata bensin tuh harus ditulis coy. Lu bensin sebulan berapa? Gue tuh bisa 400, bisa 500 gitu kan. Berasa. Jarak lu jauh, jangan dibandingin sama gua. Iya. Kayak lu. gue nggak pernah ngitung bensin, karena gue mikirnya ya udahlah bensin doang, bensin berapa sih? Ternyata kekuras juga duit gue 500.000 kayak gitu. Nah tadi kan gue udah kasih tahu nih kalau gue tuh tipenya semuanya tuh dicatat pada akhirnya, karena gue mulai aware nih kayaknya gue harus mulai ngatur semua keuangan gue gitu. Pengeluaran, pemasukan. Yes. Nah lo sendiri nih yang tadi lo ceritain kan, kayaknya ya udah gue bisa tanpa catatan dan gue juga fine aja dengan tidak mencatat pengeluaran harian gue. Menurut lo kapan lo butuh ngelakuin pencatatan keuangan gitu? Apakah ketika lo menjadi bapak atau menjadi suami gitu kan? Kapannya mungkin saat lu udah ngerasa lu keseringan boncos di misalkan udah 1 semester 6 bulan gitu. Wah boncos terus nih, gue harus gali lubang tutup lubang gitu misalkan. Itu adalah saat yang tepat untuk lu melakukan pencatatan keuangan lu gitu menurut gue. Karena kalau balik lagi kalau metode kayak yang gue pakai, sisain sekian, nggak boleh dalam seminggu itu nggak boleh lebih dari sekian gitu. Kalau sejauh itu masih aman sih ya menurut gue, ya fine aja kalau buat gue. Tapi kalau ditanya kapan waktu yang tepat, ya mungkin ketika lu udah sering boncos dalam beberapa waktu kali. Berarti lu tuh karena masih komitmen gitu kan sama diri lo terhadap betul. Ya yang mau lu atur. Nah kalau udah nggak mulai komitmen, baru deh lu butuh pencatatan. Kalau lu kan udah dari lama ya nyatet. Kalau gue udah karena akhirnya gue aware yang tadi, karena ada kegelisahan gue di belakang, kok keuangan gue kayak gini, kayaknya kok gue harusnya bisa lebih banyak nih nabungnya. Ternyata pas gue lakuin pencatatan,
clear semua gitu loh. Oh emang benar pengeluaran gue tuh segini gitu. Jadi lebih karena mungkin lu belum ada concernnya dan gua ada concernnya jadinya. Ya balik lagi ke diri masing-masing lagi aja Ya, sih sebenarnya. Ya. Tapi komitmen sih. Ya, itu Kalau paling penting. kalau tadi kalau sekarang nih gue udah komitmen dan gue tahu, ya udah gue menjalani daily pencatatan itu ya udah biasa aja, nggak yang kayak harus terbebani jadinya. Nah saran dari gue sih, apalagi buat teman-teman yang fresh grad nih ya, yang kaget mungkin tiba-tiba lo punya duit segini nih, lebih ya alhamdulillah kalau lebih gede dari yang orang tua lu sebelumnya kasih. Mulai apa ya, kalau lo mau self reward itu sebenarnya silahkan. Iya, it's okay banget. It's okay banget, tapi menurut gue nabung penting sih, nabung. Terus lu tahu misalkan kalau tadi gue butuh motor, ya kalau lu emang ikhlas membayar bunga cicilan ya silahkan lu lu cicil. Lakuin kredit, cicilan. Yes, apalagi kalau lu punya saham, punya obligasi segala macam. Jadi duitnya sebagian untuk lu tabung, terus sebagian lagi untuk nyicil. Itu muter-muter aja sebenarnya dan itu bagus. Menurut gue keberanian buat mengambil cicilan itu oke sih, apalagi fresh grad menurut gue oke banget. Dan untuk pencatatan harus sebelum lu kayak nggak tahu arah, nggak tahu cara mengontrol diri, kayaknya punya pencatatan keuangan atas kebutuhan kita sendiri butuh sih. Paling nggak lu tahu di hari itu lu pengeluarannya udah terlalu banyak atau enggak. Apa enggak gitu. Iya. Gitu. Jadi kayak kalau fresh grad ya silahkan self reward, silahkan jalani hobi, tapi jangan lupa nabung. Nah, apalagi kan teman-teman yang baru punya gaji pasti ada info-info saham, obligasi segala macam. Nah, biasanya nih yang main saham tuh haus banget sama trading. Benar. Yang kayak maunya tuh untungnya langsung cepat dan banyak. Enggak guys, nabung tuh yang jangka panjang aja dulu buat yang pemula, kayak cari aman. Entah dari emas, ya udah nabung, taruh aja, nggak usah berharap dia naik. Anggap aja investasi tuh lu keluarin, ya udah jangan lu pikirin dulu gitu loh. Dan itu di luar sama kebutuhan lo, keinginan lo. Nah, satu lagi sih gue mau kasih tahu, dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Itu biasanya tuh anak-anak yang baru megang duit tuh kayak, enggak lah gue mau ke Bali, enggak lah gue mau ke Jepang. Butuh nggak lo? Tapi kan mental aku butuh, Kak. Iya. Gimana dong? Jalani hobi coy. Betul. Hobinya traveling ya, mati aja deh. Ya sama muter juga di situ. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi lebih baik lagi sadar diri aja. Iya. Sama penghasilan lu berapa, pengeluaran lu ya nggak boleh over dari itu sebenarnya. Lebih baik jangan over dari itu kan. Karena penghasilan lu misalkan cuma 3, cuma 5. Ya kalau lu lebih dari segitu, mau dapat dari mana lu untuk menuhin yang lebih-lebihnya itu tadi kan? Nah, kalau versi lo Kak, apa nih tips and trick biar orang-orang yang cicilannya banyak tapi mau nabung banyak tuh tetap asoy? Biar tetap asoy, makan Indomie rendang. Rasanya seperti nasi padang.